Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham di sektor CPO. Yang pertama DSNG, kedua SSMS, ketiga SIM, keempat BPT, kelima AALI, keenam LSIP, dan ketujuh TBLA. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada DSNG yang di hari Jumat minggu lalu terkoreksi 1,69% ke harga 580. Kalau dilihat dari transaksi asing, seminggu kemarin asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, DSNG didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ini analisa saya minggu lalu ya. Harusnya DSNG mempertahankan neckline double bottom-nya. Ini kan double bottom. Ini kalau dilihat bottom, tapi idealnya memang di 600 supportnya. Dan breakdown, seperti yang saya bilang, kalau Bapak Ibu misalnya kemarin ada yang beli nggak cut loss di area pertengahannya ini, ya potensi dibawa lebih dalam kan. Kalau cut loss dulu ya cukup aman, jadi terselamatkan uang sekitar 4% floating loss-nya. Jadi itu sebagai gambaran aja ya untuk kedepannya, biar bagaimana strategi sih kalau beli di daerah atas. Kalau nggak mau cut loss ya siap-siap dibawa ke support 2-nya, dan resiko terbesar ya cut loss lebih dalam. Ini kan sudah floating loss sekitar 10%. Jadi kemana arah DSNG? Kalau saya lihat ya, minggu ini ada potensi rebound. Ya bagusnya lagi kalau DSNG minggu ini kembali ke atas 600 yang harusnya bisa, karena CPO kembali naik komoditas harganya. Tapi minggu lalu atau 2 minggu yang lalu juga CPO naik dan harga sahamnya nggak berdampak ya. Nih 2 minggu yang lalu CPO naik dan harga DSNG itu ada di atas sini, tapi ternyata 2 minggu yang lalu dibawa turun dan minggu kemarin juga dibawa turun lagi. Jadi ya sekarang memang DSNG ada di area support yang terbentuk dari 31 Maret. Jadi hampir 1 bulan lebih supportnya ini dijaga. Apakah ada pantulan? Ya kalau dilihat harga komoditas kembali ke all time high-nya lagi, CPO ya harusnya ada rebound lah. Minimal di hari Senin ya. Semoga bisa tutup minggu ini DSNG di atas 600 saja. Tutup aja dulu di atas 600 cukup aman untuk DSNG. Jadi apakah bisa spekulasi buy? Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy ya coba aja cut loss saja sekitar 4%. Risk rewardnya nggak masuk ya kalau 4%. Karena memang supportnya yang cukup kuat itu di 550. Kalau ke situ 550 kan cut loss-nya sekitar 4%, risk reward-nya nggak masuk. Tapi kalau tertarik juga nih, masuk aja sih, beda-beda tipis. Kalau mau ya bisa aja spekulasi buy, tapi ini disclaimer on ya. Kalau dilihat indikator MACD juga membentuk dead cross, garis biru sudah di bawah perbatasan garis nol dan jaraknya juga cukup lebar dengan garis merah dan sudah membentuk dead cross. Volume makin meningkat saat penurunan. Jadi ya kuncinya memang minggu ini harus kembali ke 600 kalau mau lebih aman untuk DSNG. Seperti itu untuk DSNG. Kita langsung saja ke saham kedua, ada SSMS yang pada hari Jumat kemarin ditutup naik 1,03% ke harga 940. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang sedikit lebih besar akumulasi di SSMS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SSMS juga cukup bagus, sayangnya hari Jumat gagal breakout dari resisten base-nya yang terbentuk dari 15 April. Jadi hampir 1 bulan base resisten 950 gagal di breakout. Ya potensinya harusnya minggu ini SSMS mampu dan bahkan terdekat sampai 970 menguji dynamic resisten EMA 60-nya. Karena di hari Jumat kemarin volume meningkat dan MACD juga membentuk golden cross. Histogram di atas 0 juga makin tinggi, ya harusnya potensinya SSMS minggu ini uji dynamic resisten EMA 60 di 970. Breakout enggaknya tergantung market nantinya ya. Tapi potensi besar akan uji dynamic resisten EMA 60 untuk SSMS. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada SIM yang di hari Jumat kemarin ditutup di harga 565 sama harga penutupan pada hari Kamis. Kalau dilihat transaksi asing net
buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SIM didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SIM tutup pas di dekat support yang saya tarik garis di 560 dan tutupnya di 565. Menurut saya masih bagus SIM selama di atas 560. Kalaupun harus breakdown dari supportnya ini 560, ya kalau memang arahnya masih mau uptrend, mentok-mentok SIM paling uji dinamik resisten EMA 20 nya ini ya mungkin ke 540 dia akan turun terus mantul lagi. Harusnya seperti itu kalau mau melanjutkan uptrend. Tapi bisa juga dikatakan SIM nanti false breakout kalau breakdown dari dinamik support EMA 20 dan arahnya SIM ke 520 dan kemungkinan SIM akan bergerak di area supportnya 520 dan resistennya 560. SIM akan konsolidasi atau sideways di range ini untuk SIM. Indikator MACD garis biru sudah mendekati garis merah lagi, histogram di atas 0 makin tipis, volume juga belum ada kekuatan. Ya, lihat besok kemana. Kalau mampu membuat candle hijau cukup bagus, apalagi bisa tutup minimal di 580. Tapi kalau besok candle merah, ya arah terdekat ke dynamic support EMA 20 di 540. Seperti itu. Untuk SIM apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Mending nunggu satu candle lagi ya, karena kalau dia ke bawah ya kemungkinan di bawah 540. Jadi kalau mau buy, coba aja buy on support, buy on weakness di 540. Cut loss kalau turun dari sekalian sini aja 510. Cut lossnya di 510, di bawah support 2-nya di 520. Jadi 2% dari supportnya ini cut loss saja di 510. Jadi risk rewardnya ini ya memang nggak masuk, tapi lebih aman menurut saya seperti itu. Karena kalau SIM minggu ini dia turun dulu terus dia breakout lagi, ya potensinya lebih tinggi naiknya. Jadi Bapak Ibu bisa ikut lebih tinggi, minimal ya bisa ke 580 lagi. Jadi risk rewardnya masuk kalau seperti ini ya. Jadi seperti itu untuk SIM. Strategi saya, kalaupun Bapak Ibu mau ubah modifikasi silahkan, karena nggak ada ilmu yang pasti yang harus sama di market ya. Ilmu apapun bisa menghasilkan cuan ya, tergantung strategi dan skill masing-masing. Jadi seperti itu untuk SIM. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada BWPT yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,85% ke harga 116. Kalau dilihat dari asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BWPT diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BWPT juga bisa dikatakan gagal breakout EMA 60. Garis hitam ini beberapa kali diuji. Dari 22 April sempat uji gagal breakout. Di 28 April gagal breakout, dan di Jumat kemarin juga gagal breakout. Ya, potensi BWPT akan uji supportnya di 115 ini atau dynamic support EMA 200 garis merah ini. Kalau ini di breakdown ya arahnya akan kembali ke 111. Apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi seperti ini? Agak tanggung ya. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah support kuatnya ini ya, bisa saya katakan support kuat karena berapa kali diuji tidak pernah tutup di bawah 110 dari Januari 2021 ya. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawahnya ya sekitar 6% dan target profit terdekat 124 sampai 130. Risk rewardnya masuk kalau seperti ini. Ya, kalau Bapak Ibu mau boleh, atau nawar lagi kalau ternyata hari Senin BWPT koreksi dulu ke 113, 112 ya bisa buy on weakness di bawah. Potensi profitnya lebih besar. Jadi kalaupun harus cut loss lebih kecil. Jadi sesuaikan mana yang cocok. Tapi kalau beli di dekat bawah atau buy on support ini, ya kalau ternyata BWPT rebound duluan ya ketinggalan. Tapi ya ada keuntungannya kalau BWPT ke bawah dulu profitnya lebih besar, dan kalaupun harus cut loss lebih kecil. Jadi ya sesuaikan aja dengan profil resiko masing-masing. Seperti itu untuk BWPT. Indikator MACD masih membentuk golden cross tapi masih sempit ya, belum menarik. MACD-nya sinyalnya belum kuat menurut saya, kecuali nanti sudah jaraknya lebar dan garis biru ini sudah di atas perbatasan garis nol, itu ada potensi lebih bagus untuk BWPT. Jadi seperti itu untuk BWPT. Kita langsung saja ke saham kelima.
Ada AALI yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 0,25% ke harga 9.725. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AALI sama aja antara distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AALI cukup bagus karena membuat rounding bottom dan sempat uji supportnya di 900 di 9700 terus mantul dan terlihat ini volume kecil. Saat AALI ini mencoba breakout di 5 Mei, volume sangat besar dan sangat signifikan. Jadi potensinya AALI harusnya minggu ini kembali akan uji 10.000 asalkan nggak false breakout. Yang penting hari Senin nggak candle merah besok. Minimal besok candle hijau aja di 9.800 sampai 9.860. Peluang bagus untuk AALI ada terdekat uji 10.000. Kalau ditarik upside-nya dari harga sekarang memang tipis ya, sekitar 2,6%, tapi kalau itu mampu dilewati, potensi AALI bahkan bisa naik lebih tinggi sampai uji dinamik resisten EMA 60 garis hitam ini di 10.400. Jadi AALI menurut saya potensi menarik dan bisa jadi watchlist minggu ini karena lihat indikator MACD juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, histogram di atas 0 juga makin meningkat, volume saat koreksi kecil. Jadi harusnya ada peluang rebound AALI minggu ini ya, mentok-mentok kalau saya targetkan 10.400 bisa disentuh minggu ini. Tapi ini disclaimer on ya, bisa aja salah kalau market nggak mendukung ya, terus turun ya bisa aja AALI malah breakdown dari 970. Yang penting kalau mau beli AALI ya harus siapkan trading plan-nya, di harga berapa harus cut loss dan target profit di harga berapa. Jadi selama di area trading plan ya tetap hold dan tetap fokus. Jadi seperti itu untuk AALI. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada LSIP yang di hari Jumat juga ditutup terkoreksi tipis 0,37% ke harga 1.345. Kalau dilihat dari transaksi asing, seminggu kemarin asing terus net sell, net buy cuma satu hari di hari Senin. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LSIP didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LSIP juga cukup bagus. Kenapa LSIP bagus? Karena LSIP di atas EMA 60-nya dan di atas resisten base-nya di 1340. Jadi peluangnya, yang penting LSIP hari Senin minimal bisa tutup di 1370, itu cukup bagus ya, minimal di 1370. Tapi kalau LSIP membuat candle merah, potensi LSIP akan ke bawah lagi ke 1280 atau mendekati uji support base-nya ini, ataupun kalau ditarik ini ya, uptrend channelnya ini ya ditarik seperti ini ya bisa aja di area 1300 ini akan ada pantulan untuk LSIP. Jadi apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang ya, disesuaikan aja ya, karena cut loss-nya cukup dalam nih, cut loss-nya di 7%. Kalau berminat boleh target profit LSIP terdekat 1400, selanjutnya 1480 menutup gapnya ini. Jadi ya semoga LSIP bagus minggu ini dan minggu ini bisa langsung menutup gap di 1480. Seperti itu. Untuk LSIP juga bisa jadi watchlist minggu ini. Saham-saham CPO ya, yang teknikalnya yang bagus ya, nggak semua juga. Indikator MACD juga mengarah ke atas, membentuk golden cross. Histogram di atas 0 juga terbentuk dan jaraknya cukup lebar, garis biru dan merah. Volume juga mulai meningkat dan candlenya juga nggak breakdown dari resisten yang sekarang support base untuk LSIP. Seperti itu untuk LSIP. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada TBLA yang di hari Jumat terkoreksi tipis 0,55% ke harga 895. Kalau dilihat transaksi asing, hari Jumat net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TBLA biasa aja ya, nggak terlihat yang signifikan antara distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TBLA potensi juga kalau market mendukung, TBLA bisa rebound. Hari Senin terdekat uji 925, resisten terdekatnya yang terbentuk dari 26 Maret yang belum pernah di breakout ya, pernah diuji aja terus turun lagi ya. Jadi TBLA minggu ini potensi besar menguji lagi resistennya 925 dan kebetulan di situ ada dinamik resisten EMA 60. Kalau itu mampu di breakout dan confirm
arah selanjutnya TBLA akan ke 1000 sampai 1020. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Harga sekarang sudah di area pertengahan dan mendekati pucuknya. Kalau saya bilang ya dekat pucuk karena resistannya sudah dekat di 920. Kalau Bapak Ibu mau ya boleh-boleh aja beli. Cuman harus siap cut loss kalau turun dari 870 untuk TBLA ya. Seperti itu aja untuk TBLA. Indikator MACD juga masih mengarah ke atas, masih membentuk golden cross, garis biru dan merah juga jaraknya cukup lebar. Histogram di atas 0 juga makin tinggi dan volume saat turun ya lumayan juga ya. Jadi semoga aja TBLA hari Senin langsung rebound ya. Kalau bisa minimal tutup dulu lah di 905 sampai 910 cukup bagus untuk TBLA. Ya, seperti itu aja untuk saham-saham CPO. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chart-nya. Jadi Bapak Ibu bisa pelajari dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.